kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kami dereng mireng dugi mriki salamnya. Nggih, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Korwil Bidik Kapanewon Wonosari, yang saya hormati juga Bapak Pengawas SD Kapanewon Wonosari, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru yang mewakili untuk pelaksanaan workshop deep learning pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu bersama di ruangan SD Mujahidin ini yang alhamdulillah cukup sejuk. Soalnya selain Kapanewon Wonosari menawi masih AC alami. Ini khusus untuk Kapanewon Wonosari, alhamdulillah kita mendapatkan ruangan yang sejuk dan nyaman, dan mudah-mudahan ini juga memberikan motivasi ke Bapak Ibu semua untuk juga belajar nggih, malah boten sejuk dan nyaman ini mangke kayak antok-antok niki mangke. Mudah-mudahan semangat nggih Bu Bapak. Nggih, terima kasih. Mohon izin saya berdiri di sini. Mohon izin nggih Bapak Korwil. Bapak Ibu sedanten, saya melaksanakan petugasan dari dinas untuk menyampaikan kegiatan workshop deep learning, yang mana kegiatan ini mungkin karena kami mendapatkan terlebih dahulu dari guru mentor, sehingga kami melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dan mudah-mudahan kita niatkan tolabul ilmi nggih Bapak Ibu sedanten, meski dengan biaya mandiri ampun bersulo ini. Nah, biasanya kan kita difasilitasi nggih, dari tahun-tahun kemarin apapun kegiatannya insya Allah kita difasilitasi, bahkan kondur itu dapat transport urek-urek itu transport. Nah mungkin kok iki jo agak awal baru mau setar saja wes urunan diwe. Nah, itu monggo semangat belajarnya tinggi, alhamdulillah. Monggo kita niatkan thalabul ilmi bersama-sama, kita niatkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar bersama nggih Bu Bapak. Boten adu ilmu niku wau, maksudnya Bapak Korwil. Jadi kita niatkan untuk bersama-sama thalabul ilmi. Kita bersama-sama diskusi terkait apa yang sedang viral, apa yang sedang viral di dunia pendidikan, amanah dari Kementerian Pendidikan terkait dengan pembelajaran mendalam, salah satunya seperti itu atau deep learning. Jadi sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kalau tak sayang maka tak kenal nih. Mungkin kalau boten dikenal malah boten disayang nih. Mungkin beberapa Bapak Ibu guru sampun tepang, derek tepang, saya sudah diperkenalkan tadi oleh Bapak Korwil. Nama lengkap saya Nurati Istiqomah. Saat ini saya bertugas di SD Tambran 1 Kapanewon Semen. Rumah saya juga ada di ujung utara, perbatasan dengan Sukoharjo, Kabupaten Gunung Kidul, perbatasan dengan Sukoharjo, atau di daerah samping Panjenengan Terso. Nah itu, jadi lumayan pelosok nih dari kota Wonosari. Itu saja Ibu Bapak, perkenalan singkat dari saya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar terkait pembelajaran mendalam ini dengan dua tujuan Ibu Bapak. Di hari yang pertama ini nanti kita akan full belajar terkait konsep, terkait konsep dan implementasi dalam pembelajaran. Jadi konsep deep learning. Jadi yang saat ini cenderung teoretis terlebih dahulu. Baru kemudian nanti di hari kedua, di tujuan pembelajaran yang kedua,
Nanti peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran deep learning. Jadi untuk kegiatan besok full praktek, panjenengan membuat rencana pembelajaran deep learning, dan nanti saya harapkan ada salah satu ataupun salah dua dari panjenengan, atau malah bisa lebih banyak lagi, kita lihat waktu, kita kondisional untuk mempresentasikan hasil dari rencana pembelajaran tersebut dan kita saling sharing bersama. Seperti itu, nggih. Jadi nanti untuk di hari kedua kami harap semua peserta membawa laptop dan juga persiapan capaian pembelajaran serta materi yang nantinya akan diramu menjadi rencana pembelajaran deep learning. Seperti itu, nggih, Ibu Bapak. Tujuan workshop kita dalam 2 hari ini untuk kesepakatan belajar, nggih. Biasanya nek kesepakatan itu dibuat dengan peserta, nggih. Tapi ini sudah kita tampilkan. Tapi saya florkan ke Bapak Ibu hadir seutuhnya. Setuju nggih Ibu Bapak? Nggih kok yo rodok mlempem to yo iki semangate pundi? Oh, ngoten. Kenalannya kurang, Pak. Kurang sekapus, kurang anak. Oh, ngoten. Nanti bisa. Nomor WA perlu, Bapak? Nggih. Hadir seutuhnya jadi membuat perkenalan kurang, jadi membuat kurang semangat nih mau. Oke, nyuwun pangapunten, status saya itu sudah bersuami, Bapak. Oke. Dan sudah mempunyai, alhamdulillah sudah diberi karunia anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Padahal masih 17 tahun ya Pak. Plus. Niku nggih Bapak nggih, mengke untuk kurang dan lebihnya kita sambung setelah kegiatan ini boleh. Oke, kemudian hadir seutuhnya nggih Bu Bapak, monggo kita hadir seutuhnya di sini, lupakan dulu permasalahan yang ada di rumah. Kita niatkan dulu untuk belajar, kita lupakan sing isih dadak duwe utang, isih dadak nyaur iki engko bar iki aku token listrik mau delalah arep mangkat muni dan sebagainya. Kita lupakan terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Kita hadir seutuhnya di sini. HP boleh kita terima WA ataupun telepon kalau memang itu sangat urgent, tetapi monggo dipun silent. Ngoten nggih? Sepakat to menika? HP senyap nggih, saling respect dan saling menghargai waktu. Nah ini tadi terkait dengan hargai waktu. Nah ini kita sudah terlambat dalam memulai, jangan sampai nanti terlambat untuk kedua kalinya. Seperti itu. Nggih. Sepakat nggih Bapak dengan kesepakatan belajar kita? Oke, kersane radi semangat ini Pak. Kor dulu kapane Wonosari niku pun enten jale-jale dereng. Oh dereng. Ini oke. Dereng gamel nggih pun. Untuk mengawali agar kita agak semangat ini Bapak Ibu, kita coba game tebak gambar terlebih dahulu nggih. Saya rasa panjenengan sudah sering ini kalau game tebak gambar ataupun dengan anak-anak ataupun di kegiatan yang lain. Nah, dari yang paling mudah, nama Ibu Bapak? Jambu batu. Terus ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terus jambu batu. Selanjutnya ada rib. Dan juga ada gambar rusa. Rusanya U-nya diganti dengan namanya mati rasa. Oke, leres nggih? Jangan sampai kok kita mati rasa. Nggih, tetap semangat. Nggih, rip itu mati, nggih. Rusanya ini U kita ganti dengan A. Napa menika? Ada tangan.
Tantangan. 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 Tantangan seru. Tantangan seru. Siap. Tantangan seru. Ibu bapak siap menghadapi tantangan seru? Siap deh, karena kita harus mengupgrade ilmu, kita harus adaptasi dengan adanya perubahan deh, dengan adanya paradigma pembelajaran terkait dengan pembelajaran deep learning yang digulirkan oleh pemerintah saat ini. Tetapi saya yakin, apalagi ini yang Bapak Ibu Kepala Sekolah menikah yang mendekati usia purna ataupun usia pensiun ataupun sudah bertahun-tahun lebih dari 20 tahun mengabdi ini, saya yakin sudah debel dengan perubahan. Nggih mboten niki Bapak Ibu gitu. Nah, 30 tahun nih malahan kita menyesuaikan diri. Nek mboten enten perubahan, kita biasanya vakum, mboten sinau nggih mboten. Nah, kita mengajak anak kita untuk belajar, ayo sinau, tapi kita sendiri belajar mboten Ibu Bapak. Mboten nggih. Nah, kita ambil sikap yang positif, kita ambil sikap bijak. Dengan adanya perubahan-perubahan ini membuat kita untuk belajar. Nek boten berubah nggih gur ngoten mawon. Seperti itu. Oke. Nah, Ibu Bapak, kita perlu mengubah mindset terlebih dahulu. Monggo, yang pertama kita niati untuk belajar tadi nggih. Yang kedua, ketika kita menghadapi perubahan. Nah, apa sikap kita Ibu Bapak? Monggo. Ada yang berpendapat apabila menghadapi perubahan? Panjenengan ada di posisi mana ini Ibu Bapak? Ada di posisi yang pertama kah? Nggih mboten. Gek yo iki perubahan apa meneh, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti kebijakan. Nggih mboten. Mesti pesimis duluan, iki sesuk anggere wis ganti menteri, ganti apa meneh. Kon kepiye meneh. Nah, kita kan sebagai pelaku utama di bawah ini. Nggih ta, pelaku utamanya kita. Nah, ngidul urung tekan wis kon ngalor meneh. Di mana ini? Nah, apakah kita menjadi orang pesimis seperti itu Ibu Bapak? Kadang-kadang iya. Ada yang tidak. Kita menjadi paling tidak optimis, nggih. Optimis, bertanya, kemudian kita belajar, nggih. Karena kalau tidak seperti itu kita juga akan tertinggal. Kalau kita sebagai guru atau sebagai pendidik saja kita tertinggal, bagaimana dengan anak-anak kita? Nanti malah kita kalah jauh dengan mereka. Nggih mboten. Malah kalah itu dengan anak didiknya. Kemudian justru atau yang ini menjadi para realis. Jadi kita bertugas untuk berlayar. Jadi kita bukan hanya belajar saja, tetapi kita juga bergerak, nggih, bergerak. Karena insya Allah apapun perubahan yang ada di kementerian, nggih, kalau kita sebagai pelaku guru utamanya, nggih, kalau kita sendiri mboten berubah, bisa tidak pendidikan itu berubah Ibu Bapak? Kalau kita dalam kategori nyaman, nggih, kategori dalam kenyamanan, kira-kira pendidikan atau kapal besar yang namanya Indonesia itu pendidikannya akan bergerak tidak? Akan maju mboten? Nah, malah kandas ya Allah itu. Nggih, jangan sampai nggih Ibu Bapak, panjenenganlah pelaku-pelaku utama perubahan-perubahan tersebut, penggerak-penggerak, karena panjenengan yang berada di lapangan, panjenengan yang berkuasa dalam menentukan kemana kapal pendidikan Indonesia itu berlayar. Seperti itu nggih Ibu Bapak. Nah, ini garis besar dalam materi yang akan kami sampaikan terkait pembelajaran mendalam, ya. Terkait dengan pembelajaran mendalam, yang pertama terkait dengan pendahuluan, yang kedua pengertian pembelajaran mendalam, yang ketiga kerangka pembelajaran mendalam, yang keempat implementasi pembelajaran mendalam, dan yang kelima adalah penutup.
Dalam hari pertama ini kita nanti akan sampai di nomor 3. Untuk yang nomor 4 kita lanjutkan pada hari kedua besok pagi. Oke, dalam pendahuluan yang pertama, berulang kali perubahan itu dicanangkan oleh kementerian itu karena memang ada beberapa sebab, ada beberapa latar belakang. Latar belakang yang paling fundamental adalah keadaan yang bonus demografi di tahun 2035. Ada yang sampun perso ini demografi di tahun 2035 itu maksudnya nopo? Kesannya mboten kula mawon ya. Ada yang mungkin sudah ada yang baca naskah akademiknya? Belum? Sudah lama di-share nih oleh Kementerian Naskah Akademik. Nah mungkin ini kita belajar bersama-sama karena presentasi ini merupakan isi rangkaian dari naskah akademik deep learning, pembelajaran negara. Ada yang sampun perso bonus demografi? Belum. Jadi jumlah usia produktif itu lebih banyak di Indonesia. Kuantitas usia produktif di Indonesia itu lebih banyak daripada usia yang non produktif. Akan tetapi menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kualitas dari usia produktif generasi Indonesia itu yang menjadi tantangannya, Ibu Bapak. Kemudian dari tahun ke tahun permasalahan mutu pendidikan terkait literasi, numerasi, keterampilan, kemudian perubahan masa depan yang sulit diprediksi untuk saat ini. Karena kemajuan teknologi yang canggih, jadi kita sulit memprediksi seperti itu. Kemudian selain ini, kita pastikan sekarang, Ibu Bapak, anak-anak kita itu benar-benar bersekolah tidak di sekolahnya, di sekolah kita. Schooling but not learning. Apakah anak-anak itu benar-benar sekolah? Sekolah tetapi tidak belajar. Sekolah senang mangkat. Kita coba flashback, mungkin yang kemarin di sekolah penggerak juga sudah sering ataupun di gerakan guru penggerak. Misalnya kita diajak bernostalgia dulu ketika Bapak Ibu berusia SD. Apa yang membuat Bapak Ibu semangat ke sekolah? Sampai apa boleh Pak? Dipaksa Bapak. Ada lagi? Napa meninggal? Pengen jajan. Napa boleh? Ketemu dengan teman. Bapak nama Pak Jokowi ini. Oh, ketemu gurunya. Kenapa kok pengen ketemu gurunya, Pak? Gurunya manis, tenang buatan iki, Pak. Ayo. Dirubung semut pengen nek manis. Nah, gitu. Banyak sekali motivasi anak-anak kita untuk berangkat sekolah. Salah satunya karena jajan itu tadi. Terus ketemu dengan teman dan sebagainya. Nah, apakah anak-anak sekarang juga masih sama seperti itu? Masih. Itu semua merupakan faktor eksternal sebenarnya Bapak Ibu. Itu semua merupakan faktor eksternal. Nah, kita sebagai guru, tadi ada yang karena ketemu gurune manis, orang galak misalnya. Itu akan menjadi sesuatu yang faktor intrinsik lama-kelamaan. Karena apa? Di sekolah dia joyful, dia senang, gembira, seperti itu. Dia akan termotivasi untuk belajar. Bagaimana supaya kita menanamkan ke anak-anak itu semangat bahwa mereka itu sekolah butuh ilmu. Mereka itu sekolah butuh ilmu. Jadi orang harus sekedar ketemu konco. Itulah yang terjadi. Mirip Ibu Bapak. Memang sebagian besar pendidikan di Indonesia ataupun di sekitar kita ya seperti itu. Mereka berangkat ya ketemu konco, terus nopo nih mau jajan karena setiap kali mesti tekon, Bu istirahat belum?
istirahat dulu, kok kelas rendah gitu. Iya lah wis kabeh gurune digondeli Bu, arek suwe menora istirahat. Oke. Nah, inilah faktor-faktor intrinsik mereka belum tumbuh, okay? Jadi mereka itu sekolah tapi tidak benar-benar belajar. Itu menjadi faktor latar belakang ini. Hearing but not listening. Mereka mendengar tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Okay. Dan juga membaca tetapi tidak benar-benar memahami. Memahami tetapi tidak mempraktikkan, seperti itu. Dari latar belakang inilah kementerian menggagas salah satunya adalah pembelajaran mendalam, seperti itu. Oke, selain ini, adanya hasil PISA yang terakhir 2022 yang mungkin ini juga sudah sering kali didengungkan di dunia pendidikan, bahwa sebagian besar murid Indonesia, nah ini tadi, karena memang efek dari penemuan kita di lapangan deh, anak-anak itu sekolah tenan ora toh, ya itu tadi, karena memang semangat mereka dalam menuntut ilmu bisa jadi memang kurang, dan hasilnya 99% murid Indonesia ini masih lost, ya. Dan hanya 1% saja yang hot ataupun bisa menjawab soal di level 4 sampai 6. Ini semua melatar belakangi mengapa kok pemerintah menggagas pembelajaran mendalam. Nah, salah satunya dengan melengkapi pendekatan pembelajaran, mulai dari yang pertama, keterlibatan. Jadi kita bagaimana tantangan kita untuk melibatkan semua siswa dalam pembelajaran itu. Keterlibatan peserta didik, memberikan mereka pengalaman yang bermakna. Kemudian berkesadaran. Jadi anak-anak itu sadar, aktif. Mereka itu ke sekolah juga untuk belajar, untuk memperoleh ilmu. Meskipun tidak semua, saya yakin beberapa anak-anak kita terutama yang memang kemampuannya di atas rata-rata, saya yakin memang mereka ingin memperoleh pemahaman, ingin memperoleh ilmu yang diberikan oleh gurunya tersebut. Kemudian memuliakan, nah ini yang baru Ibu Bapak. Meskipun mungkin ya sebelum-sebelumnya juga sudah ada, tetapi kata memuliakan dalam pembelajaran mendalam ini ditonjolkan, digarisbawahi bahwa dalam hubungan peserta didik itu seadanya saling menghargai. Saling menghargai dalam hal ini bukan saja antar manusia ataupun guru dengan murid atau sebaliknya murid dengan guru, tetapi juga dengan sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan. Sebagai contoh, kalau dalam naskah akademiknya pembelajaran deep learning ini diangkat atau dilatar belakangi dari pemikirannya Kyai Haji Hasyim Asy'ari di kehidupan di pesantren. Dalam pesantren itu tata krama, nilai-nilai karakter itu sangat diunggulkan, bahkan sudah menjadi budaya. Seperti misalnya ketika seorang santri atau seorang anak itu membawa buku. Membawa buku itu kan biasanya ditenteng, dimuliakan di tangan, di atas. Bahkan Al-Quran ataupun kitab suci itu kan jangan sampai berada di bawah lutut. Ini memuliakan, memuliakan. Bahkan jangan sampai di bawah lutut, semua harus di atas lutut. Bahkan kalaupun buku tersebut jatuh ataupun Al-Quran ataupun kitab suci jatuh, buru-buru untuk diambil, bahkan dicium. Bahkan dicium, seolah-olah merasa bersalah, berdosa di sini. Bagaimana dengan anak-anak kita di sekitar kita? Kalaupun kita melihat secara langsung, itu tugas kita untuk menegur, untuk menasehati. Karena apa? Kadang buku itu dilempar, nah, dilempar. Bahkan nek sing rodok dhuwur sithik SMA ngoten niku di selempete neng kantong belakang, mboten. Nah itu, ini kata memuliakan belum ada pada diri anak-anak kita.
Seperti itu. Nah, tugas kita bagaimana? Kita menasehati, kita mencoba untuk merangkul, ya, merangkul hal-hal tersebut. Kemudian pengembangan budaya belajar. Jadi kita ciptakan lingkungan belajar yang positif, yang kolaboratif di kelas kita, ya, karena Bapak Ibu guru kuasanya adalah di kelas kita. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan teknologi digital. Mungkin ini dari waktu ke waktu selalu ada, okay? Selalu ada, selalu kita manfaatkan. Baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga penilaian pembelajaran. Ini yang mungkin agak baru juga terkait dengan multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita membuat rancangan pembelajaran, kita mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lain, ya, kita menggabungkan. Kalau mungkin selama ini penggabungan ini kita temukan di P5, ya, di P5. Kalau dalam mapel misalnya di bahasa Indonesia kita full bahasa Indonesia, ya. Nah, dalam rancangan pembelajaran deep learning di sana kita bisa menambahkan dengan multi interdisiplin ilmu pengetahuan. Misalnya kita mengajarkan terkait matematika ataupun terkait dengan nilai mata uang misalnya, kita bisa mengaitkannya dengan bahasa Indonesia. Misalnya nanti anak kita ajak praktek jual beli seperti itu dan membuat laporan. Nah, membuat laporannya itulah dalam terkait dengan multidisiplin yang lain, yaitu bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian monggo Pak. Kita juga akan menyinggung sedikit terkait dengan kurikulum. Kalau di naskah akademiknya ataupun di paparan yang dari kementerian itu tidak dikaitkan, tetapi ini kita mencoba untuk mengaitkan pembelajaran mendalam. Di mana posisi pembelajaran mendalam dalam komponen kurikulum kita itu, Bapak? Di bagian yang mana ini dari keempat komponen kurikulum ini? Delivery system. Di delivery system. Nih, di delivery system ada di rancangan pembelajarannya. Metode atau strategi ataupun project based learning ini merupakan model-model pembelajaran yang bisa kita kaitkan, okay? Yang bisa kita kaitkan nanti dengan pembelajaran mendalam. Dia posisinya ada di sini. Yang pertama, goal competition. Goal kompetensi ini apa Ibu Bapak? Apa? Kompetensi yang akan dicapai atau profil lulusan. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Apakah ada yang baru di pembelajaran deep learning ini terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai. Priority content, ya, ini di nomor itu Bapak. Pengembangan kompetensinya, okay. Di pengembangan kompetensinya, kemudian delivery system ada di rancangan pembelajaran, dan yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Nah, kita masuk di bagian yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan pengertian pembelajaran mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran mendalam ini sudah lama, okay. Sudah lama. Ini oleh tokoh yang memperkenalkan adalah Michael Pollan, okay, di dunia barat, di mana deep learning ini merupakan proses untuk mencapai 6 kompetensi umum. Napa mawon 6 kompetensi umum tersebut? Napa? Karakter, kemudian kolaborasi. Sebelum kolaborasi napa niki? Napa? Kewarganegaraan, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Ini ada 6 kompetensi secara teori yang dikenalkan oleh Michael Pollan. Tetapi ketika ada di Indonesia,
nanti bisa bertambah atau berkurang ini Bapak Ibu? Nah, bertambah. Di bagian apa nanti kita lihat bersama penambahannya. Oke, pembelajaran mendalam, pengertiannya dalam hal ini merupakan pembelajaran dengan pendekatan yang memuliakan, seperti yang sudah saya aturkan tadi. Memuliakan di sini diberi tanda merah bahkan menggunakan huruf kapital karena itu yang ditekankan. Oke, saling menghargai, saling toleransi antar guru ke murid, murid ke guru ataupun dengan sumber belajar yang lain. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, ini kita akan olah bersama Ibu Bapak. Berkesadaran itu apa? Ada yang akan berpendapat? Monggo. Monggo, Pak, Bapak, Ibu. Berkesadaran itu kira-kira bagaimana? Berkesadaran tidak semakut, Mas. Sadar diri. Monggo Bu. Berkesadaran artinya siswa memiliki semangat, memiliki rasa atau sadar bahwa dirinya perlu untuk belajar. Terima kasih. Untuk Bapak ini Pak Ngaji. Oh, sambil berkenalan ini lah, kalau dari kenal ya Pak. Oke, berkesadaran. Jadi anak itu mempunyai rasa ingin tahu, motivasi yang kuat bahwa dia itu sadar, dia itu ke sekolah ingin mencari ilmu, ingin menuntut ilmu. Kemudian bermakna nih kan. Ini sampun sayap kiri, tak menikah sayap tengah. Bermakna nopo gimana ini? Bermakna karena tadi sudah berkesadaran, artinya dia sadar dalam menempuh atau belajar. Nah, kemudian dia dari belajar itu bermakna, yang kita belajar itu bermakna dari yang tidak tahu menjadi tahu. Sebagai contoh, belajar matematika yang perkalian itu ternyata 0 kali 12 itu tetap 0, itu bermakna. Jadi ada maknanya dalam kita belajar, jadi menjadi lebih tahu. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Arum. Ada yang berpendapat lain Ibu Bapak terkait dengan kebermaknaan? Bermakna di Kapanewon Wonosari untuk anak-anak di Kapanewon Wonosari kira-kira sama tidak dengan bermakna di Kapanewon Semen? Agak berbeda. Mungkin kakak saya yang bisa menjelaskan kalau dilanjut ini bermakna. Coba Pak. Bermakna relevan, jadi sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan apa yang ada di sekitar anak. Jangan sampai kita mengajarkan terlalu jauh sehingga anak tidak paham dengan apa yang sedang dipelajari. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk Bapak Joko. Ya, jadi kebermaknaan itu adalah relevansi. Ya. Jadi relevansi dengan sekitar anak, sekitar lingkungan anak. Karena memang itu tadi kebermaknaan di lingkungan Kapanewon Wonosari bisa jadi berbeda dengan kebermaknaan yang ada di lingkungan Kapanewon Semen. Oleh karena itu kemarin dalam kurikulum Merdeka, tujuan pembelajaran, siapa yang merancang tujuan pembelajarannya itu Bapak? Pemerintah bukan? Bukan. Pemerintah hanya memberikan apa? CP, capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merancang siapa? Bapak Ibu guru kita. Cuma memang di sisi lain kelemahannya, Bapak Ibu guruku yuk goleke sing sekeco, sing nyaman, nggih mboten. Wis TP sing enek. Nah,
Padahal itu kita adopsi, kita adopsi, kita modifikasi, kita sesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar anak didik kita. Seperti itu. Seperti tadi relevansi. Bukan berarti kok di semen dan di sini ada perbedaan. Ada identik sama, ada juga yang beridentik berbeda. Seperti misalnya kalau saya tuh mengenal makanan tradisional brongkos, ibu bapak perso brongkos, mbok kenali? Tenggene bapak Joko enten brongkos pak ada. Brongkos itu isinya apa gitu? Tolo, ada tahu, koyor, kacang tolo nih tahu lombok. Nah. Nyuwun sewu, Bapak Ibu di sini ada yang dari Lipar. Enten boten? Ya itu Pak Wasis mana Wasis? Enten boten iki yang dari Lipar. Asli Lipar napa Pak? Asli Lipar. Saya tahu brongkos dan brengos. Nggih, brongkos dan brengos. Benten nek niku Pak. Lah, nek brongkos di Lipar niku kados napa Pak? Napa Bu? Kacang, tulang kambing. Intinya di sana ada kacang telurnya boten? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau brongkos di Lipar itu malah full daging. Nah kalau ini nek brongkos padose teng Wegale Lipar. Karena apa? Berbeda dengan yang di Semen. Sama-sama makanan yang bernama makanan tradisional yang bernama brongkos. Nek Semen ataupun Wonosari mungkin sama, isinya tahu, kacang tolo, terus lombok. Dan itu boten begitu enak. Nah, boten Pak, boten setiap hari nek pasarannya Wegale niku napa nggih? Kliwon, wage. Oh, yang jalan ke Sritan itu gitu. Oh ya, beras yang langsung produsennya itu jalan ke Sritan sebelum naik ke Sritan di sana. Jadi brongkos di Lipar itu bukannya promosi nggih. Kebetulan mertua saya itu Lipar. Jadi kalau ini saged mboten nggih lho, brongkos di Lipar kok beda dengan di Semen. Pripun? Luruskan, brongkos itu nama bumbu, bukan yang dibumboni. Brongkos itu mesti ada santan, ada kuah, kemudian ada kayu manis, dan sebagainya. Kuah yang paling dominan. Yang mau dibumboni apa? Bisa tempe, bisa daging, bisa macam-macam. Kita bicara brongkos, kita bumbunya. Iya, bukan kontennya. Iya, di daging juga bumbunya sama. Kemudian kalau yang mendalam juga bumbunya mendalam ini. Berarti kalau bumbunya itu nek isinya kita ganti misalnya dengan ayam misalnya, dengan bumbu yang brongkos, bisa berarti brongkos ayam. Berarti kategori brongkos ini merupakan bumbu macam gitu. Kalau Bumbu brongkos. Bu itu kan masak Bu, jangan dibalik dulu. Kalau mboten paido Pak, kula nyuwun pirsa tadi. Bumbu rujak, ada bumbu gulai, ada bumbu brongkos. Oh, oke, terima kasih Bapak. Itu kan masak nih. Jadi, oke. Jadi intinya brongkos ini bumbu nih. Nah ini kan bisa kita tanamkan nih Bapak nih ke anak juga. Ternyata brongkos itu bukan makanan tradisional nih, tetapi resep masakan nih Bapak. Bumbu nih, bumbu masakan. Jadi isinya cuma memang yang selama ini ada di sekitar kita brongkos sih isinya tolo dan tahu itu tadi. Sedangkan saya beli brongkos di Lipar itu tadi isinya daging. Jarang saya menemukan brongkos yang selain ini. Mirip rawon, beda Pak, beda. Soalnya bumbunya benten Pak, bumbu brongkos ini benten malah Pak dengan bumbu rawon ini.
Terima kasih. Oke, Bapak. Jadi intinya bermakna nggih, relevan. Kita bagaimana kepandaian seorang guru dalam merelevansi, menginterpretasikan dengan kehidupan di sekitar anak itu sendiri. Kemudian menggembirakan. Nah, ini menggembirakan, joyful, bukan intinya anak-anak itu datang, apakah nek menggembirakan itu selalu dengan puisis Ibu Bapak atau selalu dengan kuis, selalu dengan ice breaking Ibu Bapak? Nggih mboten? Mboten nggih. Tetapi bagaimana menggembirakan itu? Gimana? Sing sayap kidul gendi niki, Mbak. Nek kruwak-kruwak. Nggih, sinten Bu? Mbak Bu. Menggembirakan itu di sini ada masuk pembelajaran yang menggembirakan itu menarik bagi siswa. Jadi siswa itu merasa senang belajar. Ini dibuat oleh guru dalam membuat situasi belajar itu menyenangkan. Jadi menyenangkan itu bisa dengan berbagai aspek, bisa dengan ice breaking, bisa dengan pembelajarannya itu dibuat anak-anak itu tertarik gitu, sehingga anak-anak itu belajar dengan senang, tidak dengan terpaksa. Jadi menciptakan situasi yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih Bu. Sinten iki Bu? Kun Hayati. Kun Hayati, tepuk tangan buat Bu Kun Hayati. Kalau kali tepangan gitu. Jadi menggembirakan dalam artian anak-anak dibuat senang. Jadi menggembirakan itu anak-anak datang dalam keadaan tidak tertekan. Jadi dalam keadaan tidak tertekan ini merupakan sebuah menggembirakan. Jadi bukan hanya bagaimana kita menarik dengan permainan-permainan seperti itu, tetapi kita lihat terutama ini sosial emosional anak di pagi hari. Apakah anak datang ke sekolah itu dalam keadaan tertekan? Nah, kita perlu lihat dulu. Ataupun ada anak-anak yang datang terlambat, justru wis telat, awake dhewe tambah sengeni dan sebagainya, cek tambah dihukum. Apa yang terjadi dengan anak tersebut? Stres, tertekan, okay? Jadi kita cari tahu kenapa kok anak tersebut terlambat seperti itu. Jadi datang dalam keadaan tidak dalam tekanan, bahagia, joyful di sana ya, Ibu Bapak. Jadi menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Olah pikir itu dalam artian secara kognitif, secara kognitif. Kemudian olah hati dan olah rasa secara afektif atau dalam nilai dan karakter. Kemudian olahraga terkait dengan psikomotor. Ini filosofinya sinten Ibu Bapak? Ki Hajar Dewantara secara holistik dan terpadu. Jadi pada intinya pembelajaran mendalam ini sudah kita kenal belum sebelumnya? Sudah dari dulu, bahkan saya ponket. Nah itu tadi saya matur sudah hampir 30 tahun, bahkan hampir pensiun Bu, sudah ada seperti itu. Olah rasa, olah pikir, olah hati, olah raga. Nah ini tinggal bagaimana kita, bagaimana kita tergerak, bagaimana kita bergerak seperti itu untuk mengubah kelas-kelas kita menjadi kelas-kelas yang menggembirakan bagi anak didik kita, yang bermakna bagi anak didik kita seperti itu. Nah ini penjelasan yang tadi memuliakan. Jadi semua pihak saling menghargai dan menghormati. Ini tidak perlu saya jelaskan meleh, soalnya ini ada dari kementerian itu ada 62 slide. Mungkin kita sampaikan boten cekap. Nanti bisa sambil dibaca kembali di lain waktu. Jadi seperti ini pembelajaran mendalam dengan kata kunci
memuliakan yang pertama, terlibat saling menghargai dan menghormati. Ini yang tadi bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Mulai dari hadir seutuhnya, fokus, sadar belajar seperti itu. Kemudian bermakna relevansi, mengkonstruksi pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki. Bahwa ini saya yakin kita juga sudah mempelajarinya ya, dulu di paham konstruktivisme, behaviorisme dan sebagainya. Ini menggembirakan. Ini untuk pembelajaran mendalam. Olah pikir, olah hati. Ini sudah, saya next saja deh Bapak Ibu, karena sudah kita bahas. Nah, sekarang yang kerangka kerja pembelajaran mendalam di bagian ketiga. Tadi di Michael Bulan tadi ada berapa kompetensi yang dicapai Ibu Bapak? Ada 6. Dalam pembelajaran mendalam yang pertama yang akan kita capai diberi nama dimensi profil lulusan, atau lebih sering juga dikenal dengan DPL. Nah, seperti itu. Mungkin kita mengenal istilah baru DPL itu deep learning, DPL itu apa toh? Nah, DPL itu dimensi profil lulusan. Tadi di Michael Bulan ada 6. Dalam di Indonesia pembelajaran mendalam menjadi berapa ini Bu Bapak? Menjadi 8. Apa yang bertambah di sana? Kenapa? Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau di Indonesia agama kita masih menjadi dasar, gitu. Jadi kita tambahkan dalam pendidikan ini sebagai profil lulusannya, yaitu keimanan dan ketakwaan. Di profil pelajar Pancasila sudah ada belum? Sudah ada nggih? Sampun. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa tuh Ibu Bapak? Ada 6 juga. Nah, nanti penambahannya di mana ya? Kita lihat. Ini dalam lingkaran pembelajaran deep learning. Ini sudah sangat familiar di medsos, di Google dan sebagainya. Yang kedua, dimensi profil lulusan yang kedua adalah kewargaan. Di Michael Bulan tadi ada badan? Ada. Di profil pelajar Pancasila ada badan? Ada kewargaan? Nah, di mana? Masuk di mana kalau di profil pelajar Pancasila? Masuk di kebinekaan global. Kemudian penalaran kritis. Sudah ada nggih? Sudah ada penalaran kritis ya. Intinya individu mampu berpikir secara logis, analitik dan reflektif. Kemudian kreativitas. Ada nggih di Michael Bulan tadi? Di profil pelajar Pancasila enten boten? Ada kreativitas. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya terkait kolaborasi. Dimensi profil lulusan yang kelima. Kolaborasi. Dalam profil pelajar Pancasila ada berdiri sendiri atau terinclude? Masuk dalam gotong royong, berkolaborasi. Kalau di sini disendirikan, okay? Kolaborasi. Jadi mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Kemudian kemandirian, mandiri, ada ya. Selanjutnya kesehatan. Nah, kesehatan ini. Kesehatan sebelumnya ada Ibu Bapak profil pelajar Pancasila? Ada. Masuk di mana? Yo, masuk di mana ini? Masuk di? Nama Bu? Di pertama. Pertama apa? Salah satunya ada akhlak kepada diri sendiri,
tentang kesehatan. Kita beri aplaus untuk Bu Agi. Oke, kita bisa flash juga terkait profil pelajar Pancasila pada bagian tema Ibu Bapak. Di tema ada tidak di sana yang profil lulusannya atau yang akan kita capai, salah satunya dalam kesehatan? Ada? Masih ingat tema di P5? Ya? Jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan ragaku. Oke, jadi di sana menjaga kesehatan mental dan fisik. Selain tadi yang di keimanan dan ketakwaan, juga bisa kita terapkan dalam P5. Salah satunya ada di tema bangunlah jiwa ragaku. Kemudian yang 8 atau yang terakhir yaitu komunikasi. Ini diangkat dalam profil pelajar Pancasila ada tidak itu? Komunikasi. Coba kita flashback. Komunikasi. Dalam PM, komunikasi ini diangkat dari hasil penelitian, salah satunya yaitu tingkat komunikasi siswa rendah. Anak kita dalam bertanya, ada yang mau bertanya, ada yang mengeluarkan pendapat dan sebagainya, mereka masih rendah. Ini diusung dalam DPL-nya pembelajaran mendalam komunikasi. Jadi harapannya ada peningkatan komunikasi ataupun kemampuan anak dalam menyampaikan pendapat, dalam mengutarakan pendapat atau dalam mengajukan pertanyaan. Di kelas kita sendiri saja, ketika kita kembalikan ke anak-anak, ada yang mau bertanya, melompong. Nah, itu tadi Bu. Kayak bagaimana, ataupun bisa kita dengan diskusi, diskusi presentasi, kita bagi menjadi beberapa kelompok, bahkan kelas rendah pun bisa, Jadi kita bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah berdiskusi, anak-anak mencoba berlatih tampil, menyampaikan atau presentasi. Sudah menerapkan seperti ini? Sudah dong. Nah, ini salah satu cara, untuk mengasah komunikasi anak-anak kita. Karena kalau tidak, anak kita tidak berani tampil. Paling tidak dia berani tampil di depan teman-temannya sendiri. Kita bimbing mulai dari awal bagaimana presentasi yang baik. Ini dulu sering saya terapkan ke anak-anak saya. Jadi tiap kali apa yang dikerjakan dalam kolaborasi, dalam diskusi kelompok, kemudian tampil depan seperti itu, mempresentasikan, ditata bahasanya dari awal hingga akhir. Nanti anak-anak akan terbiasa mengasah komunikasi mereka seperti itu. Nah, ini dimasukkan dalam DPL-nya pembelajaran mendalam untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan komunikasi intrapribadi anak-anak dalam menyampaikan ide, gagasan, atau informasi yang diterima, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kita akan masuk dalam prinsip pembelajaran mendalam. Setelah tadi DPL, ada berapa tadi Bapak Ibu DPL-nya? Ada 8. Setelah itu kita masuk ke prinsip, prinsip pembelajaran mendalam. Ada berapa Ibu Bapak prinsip pembelajaran mendalam? Ada 3. Tadi dari awal juga sudah kita paparkan. Yang pertama berkesadaran, yang kedua bermakna, dan yang ketiga menggembirakan. Dalam rancangan pembelajaran ini, ketiga prinsip ini kita munculkan. Apakah harus semuanya dimunculkan? Harus semuanya, Boten? Kalau bisa. Iya. Harusnya? Iya, Harus semuanya? Iya.
Harus ketiga-tiganya? Relatif ya, tergantung kegiatan. Tergantung dalam kegiatan. Misalnya dalam kegiatan pendahuluan misalnya. Dalam kegiatan pendahuluan, kita di sana misalnya mencantumkan berkesadaran dan menggembirakan terlebih dahulu misalnya. Seperti halnya panjenengan ketika menyusun RPP PSE, sosial emosional. Ada beberapa karakter sosial emosional yang harus dicantumkan di sana. Apakah semuanya dicantumkan? Semua dicantumkan? Mboten nggih. Jadi sama dalam prinsip pembelajaran mendalam ini, ketiga ini tidak harus ada. Tetapi kalau dalam kegiatan itu kita bisa mengakomodir ketiga-tiganya, tidak apa-apa kita cantumkan, itu malah lebih bagus. Nggih. Karena kita harus melihat dari kegiatan dalam rancangan itu apakah bermakna bagi anak-anak atau tidak. Apakah nanti menggembirakan. Harapannya memang paling tidak ada berkesadaran menggembirakan. Nanti ketika diinti bisa kita tambahkan dengan bermakna seperti itu. Oke, ini dalam prinsip pembelajaran mendalam. Wonten pinten Ibu Bapak prinsipipun? Ada 3. Satunggal nopo? Berkesadaran, 2 bermakna, 3 menggembirakan. Ini masuk di prinsip. Mungkin medal ujian deh. Boleh. Sekarang kita lihat di sini. Sebelum kita masuk di pengalaman belajar, kita sepakati mawon niki mboten ngandung istirahat. Mboten nggih? Nggih, monggo boleh dengan sinambi snack ataupun kalau misalnya ada berkepentingan ke belakang nggih, monggo kami berikan waktu, tidak apa-apa. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking terlebih dulu Ibu Bapak. Kadose kok pun do pegel-pegel niki kadose. Nggih. Ada yang akan memandu dari peserta? Pak Jokowi. Oh. Ini kasar rawi terus. Monggo dari peserta kami persilakan apabila